Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini saya Ridwan Hidayat kembali menyapa di frekuensi kesayangan Anda, tentunya di 93,8 Suara Muslim Surabaya, 89,9 Suara Muslim Lumajang, 88,7 Suara Muslim Tuban, dan 97 FM Suara Muslim Batu. Ya, Mitra Muslim, malam hari ini berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu yang tentunya setiap hari Senin ya, Majelis Ilmu Tibun Nabawi Mitra Muslim, dari tanda waktu 7 hingga setengah jam tanda waktu 8 malam ya, mohon maaf begitu ya. Jadi di hari Senin Tibun Nabawi hadir hanya 1 jam begitu ya Mitra Muslim ya. Jadi dari tanda waktu 7 hingga 8 malam. Dan untuk Anda Mitra Muslim yang nanti ingin bergabung boleh di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Malam hari ini Mitra Muslim, Majelis Ilmu Tibun Nabawi didukung oleh Las Taman Zakat, dan insya Allah kita akan membahas tentang amandel. Nah, ini cocok banget ya. Mungkin di antara Mitra Muslim yang nggak kuat untuk keluar malam gitu ya, kena hawa dinginnya malam gitu ya. Nah, ini cocok banget. Mungkin Anda adalah salah satu pengidap amandel. Amandel sering dianggap sepele ya Mitra Muslim, padahal jika mengalami peradangan berulang dapat mengganggu aktivitas, kualitas tidur, hingga kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana sih Islam memandang ikhtiar menjaga kesehatan, dan bagaimana cara mengenali serta menangani amandel dengan pendekatan yang tepat? Malam hari ini Mitra Muslim, alhamdulillah guru kita Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care telah hadir di studio Suara Muslim. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, ini tampak segar sekali ya, benar-benar sehat walafiat kalau bertemu dengan Ustadz Nidom ini ya. Baik Ustadz, insya Allah malam hari ini kita bahas amandel Ustadz. Sebelum nanti Ustadz membahas amandel itu apa, pertanyaannya nih Ustadz, kira-kira kalau suaranya agak serak-serak itu apakah termasuk amandel Ustadz? Salah satu ya, tapi bukan salah satu aja, tapi masih banyak faktornya. Oke, baik, Masya Allah. Jadi hati-hati ya Mitra Muslim ya, apalagi akhir-akhir ini musimnya anginnya cukup dingin, terus juga mungkin kita kurang menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur. Nah, hati-hati ya Mitra Muslim. Nanti kita akan menyimak bersama bagaimana penjelasan Ustadz Ahmad Nidom selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care tentang amandel. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua kalinya, marilah kita bagi mitra muslim yang sekarang lagi ditimpa musibah diuji Allah dengan sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan diberikan sehat walafiat seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi mitra muslim yang sekarang diuji Allah dengan rezeki semoga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi amandel Mas. Jadi sekarang kita ngikut kajian kita tentang amandel Jadi banyak terjadi rata-rata itu anak-anak kecil Jadi nanti ini kalau amandel ini biasanya adanya di daerah, kalau jenengan perhatikan itu kalau kita buka mulutnya kalau dibuka mulutnya itu kan ada kayak daging yang menggelantung ya. Oh iya betul. Samping kiri kanannya di situ. Jadi itu biasanya jadi kayak daging kecil itu fungsinya dia sebagai imunitas sebenarnya. Jadi dia adalah jaringan getah bening yang terletak di belakang tenggorokan sama kiri kanan yang berfungsi sebagai imunitas. Jadi sebenarnya kalau getah bening ini nanti hubungannya jenengan kalau bahasa Jawa tahu uci-uci. Apa itu Ustaz? Uci-uci. Kadang-kadang itu kan kayak ada ini ya, kayak ada daging kecil. Muncul di bawah kulit kita. Oke. Ya, itu kadang-kadang hilang sendiri. Itu kelenjar getah bening. Baik. Jadi itu fungsinya adalah sebagai melawan infeksi, membentuk kekebalan tubuh. Itu biasanya seperti itu. Jadi makanya kalau di tubuh kita itu biasanya ada kita menghadapi suatu penyakit tubuh kita, ada virus yang masuk atau bakteri yang masuk. Tubuh kita itu sebenarnya memberikan alarm sinyal.
C-nya itu berupa pertahanan tubuh kita. Nah, biasanya kalau yang awal-awalnya biasanya benjolan kecil-kecil. Jadi kalau kelenjar getah bening itu biasanya posisinya itu di leher sini nih, di leher ini ya. Ini termasuk nanti nih yang di belakangnya tenggorokan kiri kanan. Terus itu biasanya juga di ketiak. Jadi kalau ketiak nanti ada benjolan-benjolan itu sebenarnya kelenjar getah bening juga. Jadi kadang-kadang 2 minggu lalu ini kelenjar getah beningnya muncul. Jadi kempes ini Mas. Jadi di situ terus ada namanya selangkangan. Nah, selangkangan itu juga itu kalau ada atau apa namanya kalau benjolan kecil-kecil itu namanya uci-uci kalau bahasa Jawanya terus di belakang telinga, di dada dan perut. Jadi di situ. Jadi amandel ini fungsinya tadi itu sebagai melawan infeksi. Jadi terus membantu kekebalan tubuh. Lah biasanya tanda-tanda gejalanya biasanya itu nyeri tenggorokan. Baik, Ustadz mohon maaf sebelumnya ini ada komentar dari Mitra Muslim kurang dekat mikrofonnya. Kurang dekat. Iya. Sampun. Nah, baik. Agar lebih jelas ini Mitra Muslim mendengarnya. Boleh diulang kembali Ustadz terkait tanda-tanda dari amandel itu sendiri. Berarti amandel itu salah satu kelenjar getah bening ya Ustadz ya? Kelenjar getah bening yang fungsinya imunitas ya, imunitas kekebalan tubuh kita. Jadi posisinya itu di tenggorokan Jadi di belakangnya di belakang tenggorokan sama kiri kanan. Nah, itu kalau perhatikan kalau kita mulutnya dibuka, itu kan di sini kan ada kayak daging menggelantung ya. Nah, itu kiri kanannya. Itu biasanya agak bengkak lah. Itu biasanya tanda-tanda seperti itu nanti yang bengkak terus ada kayak putih-putihnya itu. Nah, itu nanti sakit biasanya sakit. Lah itu Mas kalau dibiarkan yang jadi gini sebenarnya kalau tubuh kita itu kan memberikan alarm ya. Jadi sebelum terjadi penyakit lebih parah atau akut lagi ya, itu sebenarnya alarm itu yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, banyak orang itu kadang-kadang karena tidak tahu ilmunya dibiarkan aja. Saya pernah ketemu sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi kebetulan anak perak Surabaya itu 6 tahun. Jadi nanti efek itu kanker Mas kalau dibiarkan, kanker getah bening. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Kanker getah ya itu. Jadi saya pernah ketemu sama bapaknya anak ini ada seorang anak umur 6 tahun. Saya ketemu bapaknya. Itu anaknya umur 6 tahun tuh kena kelenjar getah bening. Sudah dioperasi kemo 6 kali. Saya tanya, kok bisa Mas umur 6 tahun kok sudah kena kelenjar getah bening? Itu Pak, tiap hari makan ciki-cikian. Snack ini. Yang bungkus-bungkus itu Ustaz ya? Betul. Tiap hari itu konsumsinya hampir tiap hari. Jadi kan namanya anak-anak kecil ya, anak kecil kan mesti maunya kan makanan yang dia suka. Betul. Ya kan, bukan makanan yang dibutuhkan tubuh, tapi yang disuka. Gitu betul. Kan. Jadi di situ tugasnya orang tua untuk mengontrol Jadi jangan di-loss kalau sudah sakit seperti itu, pengobatannya mahal banget. Apalagi udah berupa kanker. Biasanya kalau kanker itu biasanya ada mutasi gen ya, mutasi genetik itu biasanya salah satunya adalah kebanyakan makanan yang ultra proses seperti chicken nugget, sosis dan sebagainya. Terus makan seperti minuman yang soda-sodaan itu makan berwarna-warni dan sebagainya. Itu penyebabnya salah satu terjadi mutasi gen Mas. Terus juga kebanyakan makanannya mungkin kalau yang Mitra Muslim yang pernah dengarkan podcast saya yang tentang penyakit kanker itu biasanya salah satu penyebab terjadi kanker adalah biasanya tadi itu makanan yang ultra proses. Terus juga biasanya kebanyakan makanan ayam potong. Jadi ayam potong itu karena ayam potong rata-rata mengandung antibiotik ya. Jadi kalau antibiotik yang kita makan yang terjadi adalah bakteri dalam tubuh kita itu mati. Jadi kalau dalam tubuh kita bakteri mati, yang terjadi apa? Imunitas kita nggak ada. Jadi kalau imunitas kita nggak ada, yang terjadi adalah penyakit masuk satu persatu. Jadi memang kalau yang amandel itu sebenarnya alarm awal. Biasanya kalau sudah ada bengkak itu, biasanya ini nanti bisa kempes sendiri. 7-10 hari itu sudah kempes sendiri. Tapi kalau bisa kita biarkan dibiarkan kok tidak sembuh-sembuh, tambah parah, itu sudah mulai kita melihat perilaku dari anak kita atau keluarga kita apakah pola makannya sehat, istirahatnya cukup.
Jadi itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau sampai perilakunya yang tidak sehat, makanya yang tidak sehat, itu terjadi adalah tambah membengkak, yang terjadi adalah terjadi perubahan kanker getah benih. Jadi biasanya tadi itu ya tenggorokan nyeri, Mas ya. Jadi kalau Mas Ridwan kan tenggorokan nyeri. Kadang seri dan sebagainya. Nah, itu kan bisa tanda juga mau flu, tanda mau batuk juga. Okay. Takutnya radang tenggorokan gitu Ustaz ya. Nanti dilihat aja. Terus biasanya demam. Demam, jadi demam hampir sama sih tanda-tandanya tenggorokan merah dan bengkak terus sakit saat menelan, terus mulutnya bau, terus mendengur pada saat tidur. Jadi seperti itu Mas. Jadi itu tanda-tanda seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah biasanya karena ada infeksi virus. Jadi ada infeksi virus, terus biasanya ada infeksi bakteri juga, daya tahan tubuh menurun, terus kebersihan mulut yang kurang baik, terus paparan rokok sama polusi udara. Itu juga mempengaruhi. Jadi makanya kalau bapak-bapak yang perokok kalau jenengan sayang keluarga, sebisa mungkin kalau ngerokok jauh dari anak-anak sama istri. Itu pesan saya Jadi itu karena memang makanya kan gini ya, dan itu sebenarnya kalau kita ngerokok itu sebenarnya pendidikan dasar. Jadi makanya kalau nanti suatu saat kok anaknya ngerokok, ya bapaknya ngerokok, ya jangan salahkan anaknya. Jadi makanya kan yang pada podcast sebelumnya sudah pernah saya singgung ya, di pendidikan yang terpenting itu adalah pendidikan di mana usia 0 sampai akhir balik sekitar 12 tahun. Jadi perilaku orang tua di rumah yang itu akan dicontoh anaknya. Jadi makanya kalau orang tua yang sekarang perokok, jadi jenengan kalau sekarang perokok, suatu saat anak jenengan udah gede nanti ngerokok, ya jangan salahkan karena udah dikasih contoh sama orang tuanya. Nanti efeknya kalau ngerokok apa? Dari itu salah satu yang penyebabnya adalah dari paparan, selain penyakit kanker paru-paru, juga anak-anak bisa terjadi amandel. Terus bisa juga Mas infeksi saluran pernapasan. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah gejala umumnya biasanya tadi itu biasanya kalau sudah mengalami seperti itu ya secepatnya nanti pengobatannya jenengan istirahat istirahat yang sehat itu adalah kalau masih anak-anak itu sekitar 8-9 cukupkan istirahatnya 8-9 jam. Jadi kalau orang tua itu 7-9 jam berhari. Jadi makanya kalau pada podcast sebelumnya kan sudah saya sering singgung bahwa tubuh kita itu butuh istirahat cukup. Jika kita AB, maka penyakit yang akan mengistirahatkan tubuh kita. Gitu. Jadi makanya cukupkan istirahat kita. Nanti perbanyak minum. Minum kalau yang idealnya adalah 2 liter per hari. Nanti juga kumur-kumur sama kumur-kumur sama garam. Jadi kumur-kumur garam itu untuk menghilangkan peradangannya. Juga selain itu juga nanti konsumsi untuk peradangan jadi bisa konsumsi gamat atau tripang Mas. Tripang Mas? Pernah dengar ya? Pernah yang tripang. Hewan laut itu kan? Tripang atau gamat. Nanti bisa dipakai untuk itu peradangan sama anti nyeri. Itu diolah langsung gitu? Iya, bisa dipakai serbuk, udah dalam bentuk serbuk, bisa dijadi kapsul. Baik. Nanti beli online aja enggak apa-apa. Terus nanti kalau untuk nyerinya bisa pakai ini Mas, pakai sering rutinkan minum jus ini jus buah terutama jus ini yang nanas, jus nanas. Ya, baik. Gitu. Ya itu dulu Mas. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa sekali mitra muslim malam hari ini. Majelis Ilmu Tibun Nabawi membahas tentang amandel. Tadi sudah detail sekali ya Ustadz Ahmad Nidom menyampaikan terkait apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jadi untuk Anda mitra muslim, kita buka sesi interaktif juga. Untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan terkait penyakit amandel, ya mungkin ada kendala yang dari ciri-ciri tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, hari ini sudah mulai terasa atau sebelumnya juga sudah memiliki diagnosa bahwasannya memiliki penyakit amandel dalam dirinya, boleh Anda sampaikan di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Baik Ustadz, sebelum jeda nih Ustadz ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu sembari menunggu mitra muslim yang lain untuk bertanya gitu Ustaz ya. Katanya amandel itu bukan penyakit Ustaz. Jadi amandel itu ya memang sudah ada kelenjar itu tadi, itu disebut dengan amandel. Tapi di sisi lain banyak masyarakat itu yang menilai amandel itu salah satu bentuk penyakit dan tidak semua orang akan terkena amandel. Apakah benar? Jadi sebenarnya kan bukan penyakit, jadi kelenjar. Kelenjar itu kan jadi pembengkakan kan. Baik. Jadi sebenarnya imunitas di tubuh kita kan ada namanya kelenjar. Jadi fungsinya imunitas. Jadi kalau tubuh
tubuh kita itu imunitasnya menurun, yang terjadi tadi bengkak. Oke. Benjol ya. Kelenjarnya itu benjol gitu, benjol. Ustaz, ya. Jadi sebenarnya benjol itu alarm. Oke. Alarm. Jadi kita harus bermuhasabah ya, bermuhasabah. Kok bisa benjol? Kenapa ya? Apakah tidurnya kurang? Baik. Apakah kebanyakan makanan-makanan yang tadi itu mengandung makanan ultraproses dan sebagainya? Ya. Jadi itu. Jadi apakah ada virusnya juga? Apakah ada infeksinya? Jadi kalau misalkan itu muncul, kita bermuhasabah, nanti akan ketemu penyebabnya, Mas. Penyebabnya apa? Ya itu yang diperbaiki. Yang jadi masyarakat, kadang orang itu kan nggak aware, nggak peduli. Iya, betul. Jadi dikit-dikit diobati. Sebenarnya di Tibu Nabawi kita ngajarkan tidak semua penyakit harus diobati. Jadi makanya kan kita basic kembali lagi, penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang diperbaiki. Nanti kalau penyebabnya diperbaiki, insya Allah penyakit akan hilang dengan sendiri tanpa obat. Jadi yang orang sekarang kan kadang-kadang kan banyak yang Dikit-dikit obat iya, gitu, Ustaz, betul. ya. Dikit-dikit obat, nanti obat dan lagi. Yang sering saya sampaikan bahwa keseringan minum obat adalah jangka panjang nanti kena pengapuran, pengapuran, kena lambungnya terkikis, kena jantungnya, Baik. terus bisa jadi ginjal yang paling berbahaya itu ginjal, Mas. Kemarin pada podcast yang sebelumnya beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa jumlah pasien gagal ginjal di Indonesia itu 12,68 juta. 12,68 juta. Itu naik 9 kali lipat dari tahun sebelumnya. Oke. Jadi tahun sebelumnya itu, ini data dari BPJS ya, yang dirilis tanggal 6 Maret kemarin itu, 6 Maret kemarin itu tahun 2002, Mas, itu pasien gagal ginjal baru 220.000. Tahun 2002. Baik. Tahun 2003 itu naik menjadi 1,5 juta, 7 kali lipat. Waduh. Tahun 2024 yang datanya baru dirilis 6 Maret kemarin, naik 9 kali lipat, 12,68 juta. Oke. Itu, Mas, jadi kondisinya seperti itu. Dan sekarang penyakit gagal ginjal sudah mengarah ke anak-anak. Lagi-lagi apa? Makanan. Makanan. Makanya tadi saya cerita, Mas, di awal sudah saya cerita bahwa nanti kalau amandel dibiarkan, ini kan posisinya di sini, posisi kiri kanan itu dekatnya pipi ini. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus, pembengkakan yang dibiarkan terus-menerus dengan perilaku yang tidak sehat, yang adalah bisa menjadi kanker. Kanker getah bening itu tadi itu. Jadi kalau sudah berupa kanker itu nanti pengobatannya mahal banget, Mas. Pengobatan mahal dan nggak cukup 1 bulan biasanya, minimal 3 bulan, dan itu banyak hal yang harus dilakukan, terutama puasa. Karena biasanya kalau yang berupa kanker itu, makanan kanker itu adalah gula. Jadi yang sekarang mitra muslim yang sekarang lagi mengidap kanker, miom, kista tumor dan sebagainya, Jadi kalau sudah terkena seperti itu, yang jenengan lakukan apa? Hindari gula. Puasa gula. Jadi minimal 3 bulan. Bisa enggak? Ya, tergantung. Inamalak memilih niat. Jadi kalau kita mau sembuh ya harus, istilahnya kan bahasa Jawa tarak. Harus berani tarak. Tapi kalau enggak mau tarak ya sudah. Makanya sering saya sampaikan adalah menjadi tua itu pasti, menjadi bijak adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi sehat itu pilihan. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustaz, tampaknya sudah ada mitra muslim ini ya yang ingin bergabung, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Siti ya, betul ya? Nggih. Masya Allah. Kabar baik ya Bu Siti ya? Alhamdulillah. Apa sudah sehat? Kemarin kan kena flu. Masya Allah, luar biasa. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Gini Ustaz, terkait dengan amandel. Semua orang itu kan sejak kecil sampai dewasa, sampai tua itu kan memang ada amandelnya begitu Ustaz. Tetapi kadang-kadang kalau orang bilang sakit amandel itu katanya jadi bengkak, itu harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi gitu apakah bisa? Karena kemarin itu ponakannya anak saya ini, mantu saya, usia berapa? Kelas 4 naik kelas 5 itu operasi amandel kemarin minggu lalu itu, pekan lalu. Terus kemudian dengan itu disebabkan
Katanya terlalu banyak makan coklat Ustadz katanya. Oke. Atau kalau gitu nggak dioperasi gitu diobati aja bisa atau tidak. Yang kedua tentang itu tadi Ustadz menjelaskan uci-uci. Itu kan tumbuhnya kadang-kadang di bawah leher, di ini apa tenggorokan itu yang di luarnya tenggorokan itu Ustadz, kadang-kadang di selangkangan. Kalau Ustadz tadi bilangnya uci-uci, kalau ada lagi zaman dulu itu dikatakan kelenjar. Ya betul nggak itu Ustadz? Kelenjar itu katanya penahan infeksi. Karena saya sendiri pernah dulu sakit gigi, itu di bawahnya dagu ini ada benjolan kelenjar gitu. Terus giginya sakit, kelenjarnya hilang. Apa memang seperti itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Barangkali tadi saya kurang paham gitu Ustadz. Matur suwun Ustadz. Semoga Ustadz bersama Mas Ridwan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak rezekinya dengan barokah. Amin, Masya Allah. Baik. Amin dengan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Bu Siti dari Sidoarjo nih Ustadz ya, bertanya nih Ustadz, apakah benar ya kalau sakit amandel itu adalah memang disebabkan dari kelenjar itu tadi? Karena ada pengalaman tadi yang dioperasi Ustadz ya, hanya karena coklat ternyata Ustadz. Apakah benar nih coklat menjadi penyebab juga Ustadz? Coklatnya yang dimakan berapa banyak Mas? Karena faktor gula tadi Ustadz ya. Jadi banyak faktor ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan menyebabkan terjadi penyakit, itu kan. Jadi apa namanya? Tadi kalau Bu Siti kan bilang apakah bisa sembuh di operasi? Sebenarnya tindakannya Bu 7 sampai 10 hari itu sebenarnya kempas sendiri sebenarnya. Sebenarnya normal. Tapi kalau sampai bengkaknya lama banget lah itu kan harus dilihat dulu. Dilihat itu penyebabnya apa? Apakah pola makannya kah, pola tidurnya kah? Kalau tadi kan penyebab kan banyak nggih. Bisa jadi karena tadi infeksi, bisa jadi karena imunitas menurun, karena kurang tidur, karena kebanyakan makanan dan sebagainya, makanan yang menyebabkan. Sebenarnya kan gini nggih. Kalau kita sudah tahu bahwa kalau makan A misalkan gitu terjadi bengkak ya sudah berhasilnya dihindari kan gitu. Jadi ada pantangan-pantangan tersebut. Jadi makanya kalau yang tadi itu Bu sebenarnya benar. Jadi setiap orang itu punya kelenjar getah bening. Jadi posisi tadi sudah disebutkan saya di awal bahwa posisinya adalah di leher nggih. Leher ini nanti sama di tenggorokan gitu, di leher ini, terus nanti di ketiak. Jadi ketiak nanti kalau suatu saat itu ada kok benjolan-benjolan, nah itu salah satu tandanya adalah kelenjar getah bening kalau bengkak itu ya. Terus nanti di selangkangan juga tadi benar kalau dilihat selangkangan kok ada kok bendul-bendul itu, nah, kecil Mas, biasanya gini ini sekecil kok kecil banget, sebesar kayak kacang gitu. Itu terus nanti bisa di belakang telinga, di dada dan perut. Jadi di situ sebenarnya kan alarm gitu. Jadi kalau itu nanti bisa hilang sendiri bisa. Jadi kalau itu alarm dari tubuh kita bahwa di tubuh kita itu ada sesuatu yang penyakit yang masuk ya. Jadi sebenarnya alarm udah ngasih alarm awal tanda. Yang jadi masalah kadang-kadang tanda-tanda itu diabaikan, makanya tetap los, tidak rewel, istirahatnya juga dilakukan. Akhirnya terjadi bengkak lama-lama akhirnya menjadi penyakit kan. Jadi situ sebenarnya kalau kalau masih kecil Bu sebenarnya tidak usah perlu dioperasi sebenarnya. Tadi itu cukupkan istirahat, makanannya jadi penyebabnya itu mulai dihindari nggih. Terus tadi itu untuk awal-awal perbanyak minum air sama berkumur sama garam nggih. Udah itu nanti untuk bengkaknya bisa pakai gamat atau tripang. Terus untuk nyerinya bisa pakai tadi itu bisa pakai jus nanas dan sebagainya nggih. Itu sebenarnya untuk herbalnya itu bisa pakai jahe nggih, madu bisa, pakai jahe, pakai kunyit, daun sirih, meniran, pegagan, itu lemon sama madu itu untuk herbalnya. Jadi makanya kalau tadi itu Bu kan orang Indonesia itu sukanya kan operasi Mas. Betul. Dikit-dikit operasi. Obat. Iya, dioperasi. Makanya kalau sering saya sampaikan jangan dikit-dikit operasi ya, karena kalau udah apalagi berupa kanker ya, kalau udah kanker dioperasi ya nanti sama dengan membangunkan macan tidur. Jadi kalau dioperasi itu biasanya penyakitnya nyebar kemana-mana. Makanya kalau tadi itu kan kalau sudah berupa benjolannya kok tumbuhnya cepat banget, nah sudah mulai curiga. Biasanya nanti kalau berupa kanker itu biasanya badannya turun drastis. Biasanya nanti penyakit anemia. Jadi anemia itu
itu salah satunya adalah kalau kita badan kita turun drastis, kurus ya, ditransfusi ditransfusi darahnya kurang, turun transfusi lagi kurang terus, ya itu salah satu bisa jadi kanker, bisa jadi karena gagal ginjal dari situ. Jadi di situ nggih, jadi Bu Siti tadi itu nggih tanda-tanda udah ada. Terus kalau benjolan-benjolan tadi itu yang sudah saya sampaikan, jadi tidak semua harus dioperasi Bu. Kalau masih bisa ditangani secara alami ya kita tangani, enggak usah dikit-dikit operasi nggih. Yeah. Baik, semoga terjawab ya untuk Ibu Siti dari Krian ya. Mohon maaf bukan dari Sidoarjo tapi dari Krian begitu. Terima kasih atas pertanyaannya dan tentunya kita perlu jeda terlebih dahulu Ustadz dan juga mitra muslim. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang didukung oleh Las Taman Zakat. قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما فله مثل أجره. وها نحن في مؤسسة تمان زكاة نقومها على تنفيذ هذا المشروع المبارك العظيم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا النازحين المكلومين في مخيمات النزوح. فمن هنا حق لنا أن نقول لمؤسسة تمان زكاة أطعمكم الله من ثمار الجنة كما أطعمتم أطفالنا وفقراءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ موسم العفو أوان الرحمة، فرصة العمر زمان العمل، مركب يعلوه نور الهيبة، قد تجلى فيها. شكرا تمام زكاة، بارك الله فيكم ورمضان كريم. شكرا شعب اندونيسيا وبارك الله فيكم. نشكر الشعب الاندونيسي على الوجبات ويخلف عليهم وشكرا عليهم. شكرا تمام زكاة على الوجبة. واسكبي في القلب
Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Les Taman Zakat. Suara Muslim, the best religious radio network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi malam hari ini yang didukung oleh Les Taman Zakat. Malam hari ini mitra Muslim bersama Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care. Kita masih berbincang tentang amandel. Jadi untuk Anda mungkin yang ada permasalahan di amandelnya gitu ya, atau mungkin ada pengalaman terhadap penyakit amandel, boleh Anda sampaikan di 0855 3938 dan juga telepon di 031 5624 555. Malam hari ini di live YouTube juga sudah cukup ramai ya mitra Muslim ya. Ada @eternal sunshine, alhamdulillah barakallah ikut menyimak. Ada @amix_putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah sehat. Ada @kartika ramawati ya, besok saya beli nanas nih untuk dibikin jus nanas. Ini terinspirasi dari yang disampaikan oleh Ustadz Nidom tadi ya, untuk salah satu bentuk antisipasinya begitu ya. Dan juga mitra Muslim yang lain ada @suyati, @laini kusumawati dan juga @junjuna. Tampaknya sudah ada mitra Muslim yang ingin bergabung nih Ustadz di telepon. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Dia di Medoan. Ibu Dia dari Medoan Ayu, Masya Allah. Kabar baik Ibu Dia ya? Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan diberi sehat. Amin, amin, amin. Mas siapa itu saya belum kenal. Gih. Gini, saya dengar amandel itu, saya kan ngomong susu kelas 1 SD. Itu sering batuk, pilek, terus akhir-akhir itu sama dokter itu dilihat katanya gejala amandel masih kecil. Lah tantangannya itu sudah diberitahu, terus sama dokter, sama dokternya dia gitu ya Mas, nanti daripada dioperasi ditakut begitu. Tapi sampai di rumah dilanggar. Ya di sekitar itu banyak orang jual gitu. Kalau jajan gitu beli kalau sudah sakit gitu terus kapok katanya. Tapi sekarang ini anaknya mendengar. Oke, baik. Iya. Terus tantangannya dia sudah tahu bisa coklat, susu, terus es. Betul ya, es itu juga mempengaruhi ya. Oke. Ya. Terus agak makan pedes sedikit, itu katanya perih. Tapi alhamdulillah lama-lama yang terakhir itu diberi antibiotik. Itu agak menurun. Baik. Gitu. Pertanyaannya Ibu? Itu enggak usah apakah itu betul-betul amandel. Belum saya periksakan di THT, hanya di itu dokter saja. Itu bagaimana? Hanya mengurangi itu aja, makannya aja yang harus dihindari gitu. Tapi nama anak kecil, mbahnya itu yang cerawat ya gitu. Baik. Siap. Oke, tampaknya terputus ya Ustaz ya. Baik, silakan boleh langsung direspon Ustaz. Anak kecil ya. Betul banget Ustaz. Jadi memang kadang-kadang susah Mas. Kalau tadi Bung jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, saya pernah 3 tahun lalu itu saya pernah menemukan kasus di mana ada namanya kanker kelenjar getah bening itu anak 6 tahun Ibu. 6 tahun. Jadi itu amandel yang awalnya itu dibiarkan terus menerus, pola makannya kebanyakan makan jiki-jikian ini terjadi bengkak. Bengkak di daerah pipinya itu, ya udah kalau kalau di medis biasanya ditawari operasi. Jadi kalau di kami di Nabawi sebisa mungkin jangan dioperasi. Kalau caranya gimana? Penyebabnya dilihat dulu. Penyebabnya apa dulu? Sebenarnya kalau tadi itu yang di awal dianjurkan kurangi makanan A dan sebagainya, benar sudah sebenarnya. Cuman kadang-kadang masalahnya kan kita nggak bisa ngawasi anak kita 24 jam terus kan, apalagi kalau udah sekolah nggih. Nah, itu memang susah memang. Tapi memang caranya Bu, ada caranya Bu. Semua pasti ada caranya.
Betul. Kalau masih onaknya di bawah, nggak tahu ini orang anaknya dengar kan enggak. Ini kan, Oke. kalau anaknya dengarkan, sebenarnya gini, ada tekniknya namanya mempengaruhi alam bawah sadar, Ibu. Jadi alam bawah sadar ini jadi nanti mempengaruhi otak kanan. Jadi pada saat ada 3 waktu yang bisa mempengaruhi Ananda ini nanti berubah. Caranya adalah rutinkan pada saat Ananda baru tidur, tidur malam itu seliut gitu ya, antara tidur dan sadar, antara sadar nggak tidur itu baru tidur pertama kali itu bisikin kupingnya. Jadi mulai besok jangan makan makanan yang tidak inginkan, jangan makan ini, jangan makan itu. Itu sering lakukan, Bu. Insya Allah kalau dilakukan terus menerus selama seminggu nanti Ananda akan berubah. Jadi itu mempengaruhi alam bawah sadar, istilahnya sugesti ya, mensugesti pikirannya supaya Ananda berubah. Dengan cara apa tadi itu? Momentumnya ada 3. 1 pada saat Ananda baru tidur, jadi antara sadar tidak sadar itu bisik kupingnya, besok jangan beli coklat, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan ini. Itu lakukan terus menerus pada saat Ananda tidur, insya Allah nanti 2-3 harian atau 1 minggu insya Allah berubah. Tanpa perlu kita ngomel-ngomel. Yang kedua, pada saat Ananda main game. Jadi pada saat Ananda main game itu kan posisinya kan konsentrasi ya, kupingnya dibisikin. Anak pinter, besok jangan makan coklat, jangan makan es, mulai besok perbanyak makan sayur buah. Seperti itu tuh tekniknya. Yang ketiga adalah pada saat Ananda baru tergesa-gesa berangkat sekolah, itu pengaruhi. Jadi Ananda anak pintar, nanti jangan lupa di sekolah perbanyak makan sayur buah, jangan lupa nanti sholatnya, jangan lupa jangan makan coklat, jangan makan es. Itu nanti insya Allah akan berubah, Bu. Dan itu memang butuh waktu kesabaran, nggih. Jadi memang kalau kita ngomong terus tahu, apalagi anak-anak sudah SD sudah mulai menjelang akhir balik itu kan mereka sudah bisa mikir. Kalau kita menasihatnya secara tatap-tatapan gitu, pasti biasanya agak-agak susah. Ya, caranya adalah mempengaruhi alam bawah sadarnya pada momentum tadi itu, pada saat tidur, pada saat main game, pada saat dia tergesa-gesa berangkat sekolah. Insya Allah bisa, Bu. Nanti dipraktekkan, nggih. Nggih. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab ya untuk Ibu Diat dari Mendoan Ayu Surabaya begitu ya. Dan juga di WA nih Ustadz ada Ibu Ainur yang berbagi juga. Saya kalau sudah sering jus nanas Mas Ridwan, biasanya kalau malas saya set up aja dengan kayu manis. Betul bisa ya Ustadz ya, kayu Bisa, manis ya? sangat. Baik. Juga ada Ibu Den dari Batu. Izin bertanya Ustadz, apakah jus nanas bisa diganti dengan nanas yang langsung dimakan? Boleh. Boleh ya, Iya. yang penting sama-sama khasiatnya Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Dan juga ada Ibu Siti tadi yang bertelepon ya Ustadz ya. Itu tadi bertanya uci-uci sama lanjer dari bahasa Jawa ini sama atau beda Ustadz ya? Lanjut ini saya nggak tahu ya, tapi kalau diceritanya Bu tadi ceritanya sama kayaknya. Iya, oke. lanjut posisinya kalau ceritanya kan di leher ya itu. Oke, baik, kurang lebih sama ya. Semoga yang dipahami juga sama begitu ya. Ada juga mitra muslim yang ingin telepon Ustadz. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Kusnu di Prigen. Oke, baik, Masya Allah. Sehat ya Pak Kusnu ya? Iya, alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mas Ridwan juga sehat. Amin, sama amin. Ustadz Nidon. Amin, amin, Masya Allah. Baik, silakan pertanyaannya Pak Kusnu. Ustadz mau nanya, anak saya ini umur sekitar 9 tahun, Baik. kelas 2 SD. Hmm. Terus di hidungnya itu agak bengkak gitu. Kalau dibuat nafas itu agak susah kadang. Kalau waktu dingin, kalau waktu panas ya enggak. Terus itu gejala apa, Ustaz? Terus penanganannya gimana? Bengkaknya Terima mulai kapan, Pak? kasih. Bengkaknya mulai kapan, Pak? Ya sudah agak lama, kira-kira 2 tahunan. 2 Cuma tahunan. kadang kempes gitu loh. Iya. Jadi pada saat panas dingin aja. Iya, sepertinya itu kayak alergi gitu loh. Alergi. Nggih. Terus ada lagi tanda-tanda Iya. lainnya? Nggak ada, cuman itu dok. Kalau dibuat nafas itu agak susah seperti orang pilek gitu loh. Oke, berarti kan nggih, nanti saya jawab nggih. Nggih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Pak Kusnu dari Prigen yang sudah menyimak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya.
Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tanda-tandanya agak menyeramkan nih Ustadz ya. Udah 2 tahun lebih nih Ustadz. Untuk dengan gejala apa sih yang terjadi sebenarnya dengan leher yang agak bengkak, dibuat nafas pun agak susah nih Ustadz. Bukan leher, ini kayak hidung ya. Iya, Hidung ya? Tadi Hidung. hidung ya mungkin. Iya, hidung. Oh, oke, baik, siap. Hidung apa leher apa tadi? Kayaknya hidung. Kayak saya dengar hidung. Oke, baik. Saya yang salah dengar berarti Ustadz. Ya, Oke. jadi kalau hidung Pak, nanti gini, jadi banyak penyebabnya Pak, bisa jadi karena sinus, bisa jadi karena pembengkakan ini saya nggak tahu ya. Jadi gini, kalau sudah 2 tahun, coba cek dulu ke ini ya, spesialis hati dulu nggih. Nanti saya baru bisa komentar. Tapi kalau memang ini Pak, kalau dilihat tanda-tandanya kan hanya bengkak pada saat dingin ya. Jadi kalau pada saat panas enggak. Jadi kemungkinan alergi, bisa jadi alergi, bisa jadi sinus. Tapi kalau misalkan bengkaknya sampai lama dan itu memang parah, nanti jenengan ini Pak buatin kencur plus jeruk nipis ya. Kencur plus jeruk nipis nanti diminum sehari 3 kali. Itu untuk mengurangi melegakan pernapasannya. Terus untuk bengkaknya tadi Pak, jenengan perbanyak tripang ya, tripang tadi itu atau gamat gitu, untuk menurunkan dari peradangannya. Yaitu. Jadi untuk lebih detailnya Pak, jadi kalau ini sudah 2 tahun, dicoba dulu kalau memang itu penyebabnya karena alergi. Ini kan tanda-tandanya kan kalau panas dia enggak, kalau dingin kambuh. Berarti kemungkinan alergi, kemungkinan. Tapi kalau misalkan itu sudah parah banget, ya secepatnya ke THT dulu. Nanti secara medis akan dicek dulu nggih, penyebabnya apa, baru bisa komentar. Jadi untuk pencegahan awalnya jenengan tadi itu minum kencur sama jeruk nipis nggih, nanti jadikan satu. Terus untuk proses peradangannya jenengan pakai minum gamat atau tripang. Terus untuk yang ini Pak, untuk kalau memang kondisinya parah sampai nutup dari hidungnya, nanti bisa terapinya pakai terapi bekam wajah nggih. Bekam wajah, atau bisa pakai ini Mas, saya lupa nggih, pakai ini terapi lintah. Terapi lintah. Minggu kemarin sudah diajarkan ya, terapi lintah bisa itu. Terus nanti bisa juga ditambah ini Pak, nanti jenengan ambil 1 garam krosok nggih, ambil air itu air hangat 5 liter dalam baskom. Nanti masukkan 2-3 sendok garam krosoknya. Nanti uapnya dihirup. Oke. Nah, itu untuk mengurangi peradangan sama melancarkan peredaran pernapasannya. Gitu dulu. Baik, Masya Allah, semoga terjawab ya Mbak Kusnuh yang sudah bertanya dari Prigen. Namun sebelum saya terima untuk telepon dari Mitra Muslim, karena banyak sekali nih Ustadz ya yang ingin bergabung gitu ya, saya ingin bertanya dulu Ustadz, di layar kaca YouTube ini bisa kita saksikan ada produk-produk yang Ustadz tampilkan di depannya Ustadz. Ini produk apa Ustadz? Jadi ini yang kami tampilkan adalah beras kencur probiotik. Beras kencur probiotik. Jadi bisa dipakai untuk yang haidnya melancarkan haid, terus untuk sakit tipes, terus bisa dipakai untuk nafsu makannya berkurang, terus melancarkan tenggorokan, hidung dan sebagainya gitu. Jadi mitra muslim yang ada sakit-sakit yang sebutkan tadi itu bisa follow di IG kami. Jadi bisa di follow IG kami atau TikTok kami. Nanti kan kita kirimkan herbalnya secara gratis. Baik, Masya Allah. Hanya dengan follow langsung dikirimkan obat herbalnya secara gratis ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Ini juga ada mitra muslim yang bertanya, ini Ustadz mau dipanggil Ustadz atau Tabib gitu katanya. Tabib Ahmad atau Ustadz Ahmad Ibom ini? Kalau Tabib gelar memang. Gelar secara resmi, panggil Ustadz aja. Baik. Kalau di sini dipanggil Ustadz aja ya. Mungkin lain waktu kalau mitra muslim bertemu di jalan boleh dipanggil Tabib gitu. Kalau di jalan panggil Pak Nidom aja enggak apa-apa. Baik, Ustadz. Kita coba angkat terlebih dahulu salah satu mitra muslim yang ingin bergabung. Tampaknya sudah menghubungi Suara Muslim dari tadi Ustadz ya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu Wardah gitu, betul gitu? Ya, betul Wardah. Masya Allah. Ibu mau izin untuk volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu? Ya, sebentar. Udah, Mas Rid, sudah. Masih Ibu, boleh dikecilkan? Ya, dikecilkan dulu Ibu. Iya, sudah ini. Masih mantul ya, baik. Tidak masalah, silakan Ibu pertanyaannya. Iya,
Assalamualaikum Ustadz Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz mau nanya, siate apa namanya jeruk lemon, katanya direbus sama apa keningar apa itu kayu manis, itu biar untuk apa Ustadz? Terus satunya lagi apa tadi? Ya wis itu aja. Terima kasih Ustadz. Kalau orang punya lambung minum nanas di jus itu nggak apa-apa tak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Ustaz, silakan. Jeruk lemon Ibu, banyak mengandung vitamin C, antioksidan tinggi. Jadi bisa juga dipakai untuk ini mengurangi nafsu makan. Jadi bisa dipakai untuk mencegah terjadikan pembentukan batu ginjal. Jadi kalau tadi itu dicampur dengan kayu manis bisa untuk menurunkan kadar gula. Jadi bisa Bu, bisa dua-duanya dikombinasikan jeruk lemon sama tadi kayu manis. Terus tadi itu satunya lagi apa Mas? Terkait bolehkah kalau jus nanas itu diminum sama yang punya penderita lambung? Sebenarnya boleh dengan catatan kalau misalkan dari pasien tersebut lambungnya tidak luka atau luka lambung ya. Jadi kalau sudah sampai perih sebaiknya ya dihindari. Karena kalau salah satu penyebab luka lambung itu biasanya kebanyakan minum obat-obatan Mas. Jadi kebanyakan minum obat-obatan, dikit-dikit obat itu mengkikis dari air lambungnya. Jadi kalau udah parah seperti itu ya memang parah, suatu waktu akan kumat lagi. Jadi makanya kalau yang sering saya kan obat itu fungsinya hanya untuk mengobati sakit. Jadi kalau orang yang sehat jangan minum obat. Yang terjadi kan sekarang banyak obat yang dikonsumsi harian, nggak sehat, nggak sakit pun sering diminum. Itu kan. Jadi karena saya pernah nangani pasien juga waktu itu sakit yang terakhir itu gagal ginjal, berarti itu diabetes kebanyakan minum yang adem-adem itulah. Ya adem-adem itu Mas. Jadi dirasa enak, dipikir bisa menyembuhkan, keseringan lama gagal ginjal. Aduh, ya Allah. Itu. Dan kalau saya punya mantan karyawan itu ya sama gagal ginjal juga ya sering minum adem-adem itu. Sehari 3 kali dimasukkan kulkas, rusak semua termasuk ginjalnya. Makanya kan jadi Bapak Ibu mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi obat-obatan generalnya boleh minum nutrisi boleh madu herbal yang alami, buah-buahan itu boleh dimakan, tidak apa-apa. Makanya sering saya katakan yang dibutuhkan tubuh kita itu namanya karotenoid. Karotenoid itu terdapat pada mana? Terdapat pada buah-buahan segar sama buah-buahan berwarna-warni, sayuran segar. Itu yang dibutuhkan sel kita. Lah yang orang-orang sekarang kan banyak kan minum obat, dikit-dikit obat. Jadi tidak mikir efek jangka panjang. Efek jangka panjang tadi itu kena lambungnya, kena jantungnya, kena pengeroposan tulang, kena ginjal. Yaitu. Jadi kalau yang sekarang kebanyakan minum, ayo berhenti minum obatnya, jenengan ganti dengan yang sudah disediakan Allah berupa apa? Buah-buahan, sayur-sayuran itu berbanyak, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kalau obat-obatan itu rata-rata banyak kan adalah obat anti nyeri atau saraf Jadi kalau enak memang enak, kalau kita minum enak, tapi sesaat dan itu menjadi bom waktu kalau kita keseringan minum obat. Baik, Masya Allah. Baik, semoga terjawab ya untuk Ibu Wardah dari Sidoarjo tadi juga sudah bertanya, dan mohon maaf mitra muslim kita jeda terlebih dahulu, nanti boleh kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibu Nabawi yang didukung oleh Las Taman Zakat. Suara Muslim. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار. لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب. لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا، والناس ما زالت لعون الناس تشتاق. آفاقوا هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا، رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى. قلب الذي أعطى
نبضا أبشر 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 بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء، لجميع من في ظلمة الدنيا مضى، جاب الحياة مفتشا عن نفسه، فرأى بريق البذل منها أو مضى، وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما، فعظيمة أخلاق من. نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير. جوع يزداد يوما بعد يوم. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Terima kasih mitra muslim masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi, masih membahas tentang amandel mitra muslim. Pada malam hari ini tampaknya sudah ada mitra muslim yang ingin bertanya nih Ustaz ya. Coba kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana? Kedepangaken kula Bu Upi. Bu Upi. Bu Rupiah, nggih, Bu Rupiah. Bu Rupiah dari Surabaya. Dari Surabaya. Kapasan. Oh baik, Masya Allah. Silakan pertanyaannya Ibu. Dalu. Nggih, badhe tanglet kalian Pak Ustadz. Silakan. Nggih. Nggih. Perkawis niki lho. Syarat. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Rupiah. Nggih. Nika Pak Ustadz nggih. Nggih obatipun nika nggih pun radi sekeco, nggih. Enteng raosipun, tapi suku ini kita tasik kaku. Tasik kaku. Nggih, tasik kaku. Nggih. Lah nika badhe mundhut obatipun malih. Nggih. 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 Baik. Terus kemarin saran saya sudah dilaksanakan belum? Nggih. Sudah. Terus kemarin sudah dicek kreatinnya belum? Oh, belum Pak, belum. Nggih, ayo tadi. Soalnya tenggene puskesmas mboten saged. Oh, gitu. Cukup kratos nggih, tasih ngrantos. Benjang nek pun preksa kula badhe dhateng mrika nggih. Nggih. Dhateng salimipun. Nggih. Ngoten kemawon nggih. Nggih. Nggih.
Nggih, matur nuwun Ibu. Sehat selalu nggih. Tuhan nggih, Nggih. sugeng dalu nggih. Yes. Sugeng dalu semugi sehat sedaya. Amin. Pak Ustaz nggih. Nggih, Amin. matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Ustaz, silakan. Bu Rupiah. Nggak bisa jalan. Jadi udah ke tempat kami tuh. Jadi nggih. Jadi ada pengeroposan tulang, sudah kemana-mana, nggak sembuh. Akhirnya kemarin ke tempat kami. Oke. Jadi udah, karena faktornya udah usia 70 nggih. Jadi banyak faktor. Biasanya itu biasanya karena faktor pengapuran sama ginjal. Jadi kemarin datanya sudah lengkap semua, sudah kita periksa di sana. Alhamdulillah ada beberapa parameter yang memang tekanan darahnya tinggi sama asam uratnya tinggi. Jadi kalau asam urat ini biasanya berhubungan dengan ginjal. Kalau dengan ginjal itu kemarin sudah saya suruh untuk cek namanya kadar kreatinin. Jadi kadar kreatinin tinggal berapa. Kalau secara teorinya setelah usia 70 nggih, itu fungsi ginjal kita kalau perempuan itu sudah masuk 1:3. Baik. Jadi satu perempuan banding 3 itu sudah masuk gagal ginjal, Mas. Kalau laki-laki itu 1:5. 70 itu secara teorinya nggih. Kalau umur 70 itu fungsi ginjalnya secara teorinya itu tinggal 30 sudah berkurang 30%. Tapi untuk memastikannya fungsi ginjalnya tinggal berapa persen, cek namanya kadar kreatinin. Nah, kemarin waktu datang ke tempat kami sudah saya sarankan untuk mengecek kadar kreatinnya berapa. Untuk memastikannya fungsi ginjalnya sudah masuk stadium berapa. Jadi kalau sudah masuk stadium berapa, enak obatinya. Betul Ustaz ya. Tapi kalau masih belum kelihatan, itu kita masih meraba-raba. Ini kira-kira apa ya gitu kan. Jadi kalau udah masuk stadium 4-5 itu sudah masuk gagal ginjal, sudah parah. Kayak ini udah masuk mendekati antara stadium 3 dan 4 kayaknya. Tapi masih bisa diobati, alhamdulillah bisa. Terus juga kemarin tuh karena faktor ada pengapuran, saya anjurkan kemarin beliau untuk tiap hari jalan kaki. Jalan kaki. Jadi jadi kalau orang sekarang kan sakit sakit lututnya kan kebanyakan nggih, perempuan banyak sakit lututnya nggih. Betul. Setelah usia 40 Bapak Ibu nggih. Jadi kalau perempuan itu 1:3 itu mengalami pengapuran. Kalau laki-laki 1:5 itu kodrat, kita nggak bisa melawan kodrat. Jadi kalau sudah usia 40 kok sering sakit di persendian, terus tulangnya semakin nyeri semua, terus tubuhnya sudah mulai tingginya mulai menurun, mudah patah, itu tanda-tanda pengapuran. Jadi kalau sudah pengapuran itu gimana caranya? Jadi perbanyak makan minuman yang mengandung kalsium. Terbanyak pada mana? Terbanyak pada susu. Susu jadi mitra muslim yang sekarang sudah di usia 40 dan ada asam urat dan ada pengapuran, jadi bukan suntik obat anti nyeri. Jadi bukan suntik terus-terusan. Jadi kalau jenengan terus-terusan itu efek jangka panjang kena ginjal, kena lambung, kena jantung, kena paru, kena pengeroposan tulang dan sebagainya. Yang dilakukan apa? Karena faktor usia itu membuat tulangnya keropos, jadi jenengan wajib minum rutin susu kambing atau susu sapi, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan tiap hari wajib jalan kaki 30 menit. Yang terjadi orang-orang tidak mau jalan kaki, minum obat. Jadi kalau sudah sering minum obat, tidak mau jalan kaki, maka tidak bisa jalan. Nanti pakai kursi roda terus. Nanti kalau sudah nggak bisa jalan, nanti ada namanya terapinya fisioterapi. Sekali datang 200 sampai 750, Mas. Ini kalau nggak dijaga ya. Betul. Jadi tubuh kita itu harus digerakkan, bukan diobati. Diobati boleh, tapi hanya untuk sementara. Yang terpenting adalah dipakai jalan supaya pertama tulangnya kuat, yang kedua ototnya juga kuat, kulitnya juga kuat. Pada saat mengalami pengeroposan, kita masih bisa ditopang sama kulit, daging sama tulang gitu kan. Yang selanjutnya juga di betis ini ada namanya jantung kedua, soleus. Jadi kalau jenengan sering olahraga, yang terjadi adalah membantu jantung menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu yang sudah usia 40 ke atas, ayo ginjalnya diperbaiki dengan cara apa? Minum air 2 liter per hari, minum minuman yang berwarna-warni, minuman yang bersoda-soda, minuman yang banyak topping-topping itu sudah mulai ditinggalkan. Ginjal jenengan
butuh air 2 liter. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Itu untuk apa? Untuk ginjal, untuk mencegah juga asam urat, kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Itu. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab ya untuk Ibu tadi yang sudah bertanya, luar biasa sekali. Dan tentunya Ustadz ini sudah ada keterbatasan waktu ya Ustadz ya, karena ini sudah tanda waktu 8 malam. Dan masih banyak sekali mitra muslim yang ingin bertanya. Mungkin saya ingin membacakan 1 atau 2 pertanyaan dari kolom komentar live YouTube ya Ustadz. Karena ramai sekali malam hari ini. Ada juga Lia Yuniawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana caranya mengatasi gatal-gatal? Sudah minum obat apa saja kok masih belum hilang? Makasih Pak Ustadz. Lalu juga ada Eternal Sunshine. Maaf Ustadz, mau tanya, apakah dari yang lambung kronis tadi yang nggak boleh minum jus nanas sebaiknya diganti dengan buah apa ya Ustadz ya? Masya Allah. Lalu disusul dengan pertanyaan dari Ibu Suartatik, Suartatik gitu ya. Saya coba pendengar dan mau tanya nih, obat apa ya untuk di dubur ada benjolan kayak kutil bisa hilang, dikasih apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Masya Allah. Ini 3 topik yang berbeda ya Ustadz ternyata ya. Oke. Mungkin kita cari merespon pertanyaan yang kedua dulu Ustadz ya. Tadi yang masih berhubungan dengan pembahasan kita malam hari ini. Terkait yang tadi yang lambung kronis kan nggak boleh minum jus nanas. Nah sebaiknya diganti dengan buah apa? Kalau Bu, kalau berhubungan dengan lambung ya, jenengan perbanyak kalau lambung itu pakai ini Bu, pisang klutuk yang masih mentah. Pisang klutuk yang masih mentah. Oke. Pisang klutuk yang masih mentah sama ubi rambat yang masih mentah juga. Oke, direbus. Langsung dimakan. Oh, langsung dimakan. Katanya bisa untuk netralkan dari asam lambungnya. Baik. Atau bisa juga ini Bu pakai labu. Oh, labu. Nah, bisa dipakai itu. Jadi banyak. Jadi kalau di Rasulullah itu untuk berhubungan dengan lambung itu Rasulullah itu biasanya bubur gandum plus sayuran. Oke. Kalau nggak ada di Indonesia ya sudah bubur seadanya. Kalau bisa bubur kanji. Yang terpenting Bu, adalah kalau jenengan sering kebanyakan obat, mulai sekarang obatnya dihentikan. Obat-obat yang nggak ada manfaatnya buat tubuh jenengan dihentikan. Jadi obat itu fungsinya hanya untuk mengobati pada saat kita sakit. Kalau kita sudah siap berhenti obatnya. Gitu ya. Kalau ada jenengan nyeri, coba cari tahu penyebab nyerinya apa. Kalau misalnya udah di atas usia 40, biasanya berhubungan dengan asam urat. Nah, kalau berhubungan dengan asam urat, pola makannya dijaga. Hindari makanan-makanan yang mengandung zat purin tinggi. Contohnya apa? Gorengan. Contohnya apa? Seafood yang bercangkang seperti kreco, rajungan, kepiting dan sebagainya. Udang itu mulai dikurangi. Itu zat purinnya tinggi. Terus bisa juga dikurangi ini jeruan. Terus makanan-makanan yang ultra prosesed dikurangi. Boleh dimakan? Boleh, tapi ngincip aja. Sesekali ya. Iya, betul. Makanya kan pada saat umur 20 kita makan udang enggak apa-apa, umur 40 makan udang cekot-cekot semua. Ya itu karena fungsi dari terutama ginjalnya sudah mulai menurun. Jadi makanya sudah menurun itu, jadi kita harus tahu diri, sadar diri, kita tidak muda lagi, fungsi organ kita sudah menurun. Jadi yang dilakukan apa? Jaga pola makannya secukupnya, kalau perlu kepingin incip aja, jangan tiap hari. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan sampai sekarang masih banyak mitra muslim yang ingin terhubung melalui telepon dan juga WA. Masih banyak juga yang berkomentar di WA. Banyak yang nanya nih Ustadz, banyak yang di luar tema juga. Jadi mungkin mitra muslim bisa diarahkan kemana nih Ustadz? Bisa langsung hadir ke Tibun Nabawi Holistic Care itu ada di mana ya Ustadz? Jadi kalau mitra muslim kepengen konsultasi ke 0877 0877 56 9-nya 3 kali 999 337. Gratis konsultasi. Gratis Ustaz ya? Gratis konsultasi. Masya Allah, luar biasa. Tapi dengan catatan wajib isi biodata. Wajib isi biodata. Jadi kalau mau datang ke tempat kami wajib reservasi 1 hari sebelumnya. Tetap wajib isi biodata. Kalau misalkan ada rekam medisnya sertakan. Baik. Ya, banyak kadang-kadang orang itu cuman ini kayak kepengen konsultasi tidak mau ngasihkan datanya. Jadi kayak malu mungkin Ustaz ya. Ustaznya disuruh tebak-tebak sendiri. Jadi
Baik. Jadi Bapak itu memang kalau memang serius mau berobat, serius kepengen sehat, wajib isi biodata. Keluhannya apa, histori sakitnya apa, nanti akan kami akan coba baca rekam medisnya juga. Nanti di tempat kami akan dicek ulang lagi antara data yang diberikan, nanti di cross check lagi apakah cocok apa enggak. Nanti kalau sudah ketemu penyakitnya, pengobatan gini segera dilakukan. Jadi itu. Baik, untuk mitra muslim yang mungkin ingin langsung hadir bertemu dengan Ustadz Ahmad Nidom begitu, itu di mana nih Ustadz alamatnya dari Tibu Nabawi Holistic Care? Dharma Permai Selatan. 17 nomor 25. 17 nomor 25 Surabaya ini berarti Ustadz ya. Baik, jadi mungkin mitra muslim yang mendengarkan dari Suara Muslim Lumajang, Tuban dan juga Batu mungkin sementara melalui chat dulu Ustadz ya. Melalui nomor tadi ya, nomor WA di 08 77 56 9-nya 3 kali 337. Baik, silakan mitra muslim, barangkali tadi ada yang terlewat untuk mencatat nomornya Tibu Nabawi Holistic Care, boleh langsung saja WA di WA-nya Suara Muslim, nanti bilang minta gitu ya kontak dari Tibu Nabawi Holistic Care, nanti akan Ridwan bagikan nomor dari Ustadz Ahmad Nidom. Nanti di waktu jenengan WA itu otomatis nanti ada beberapa pilihan. Satu, nanti akan ada konsultasi penyakit. Baik. Terus terapi dan pengobatan. Yang ketiga ada workshop membuat herbal. Terus nanti juga biasanya ada beberapa layanan gratis juga. Terus juga ada namanya customer service. Jadi jenengan tinggal pilih maunya apa. Jadi kalau misalnya apa nanti disodorkan isi biodata diisi. Jadi jangan dipikir ustadznya ini cenayang atau dukun sudah tahu duluan, enggak tahu ustadznya ini. Jadi harus saya ngisi biodata, nanti keluarnya apa, histori sakitnya apa, baru nanti kita baru tahu nanti observasinya apa, baru kita tentukan terapinya apa, jenis pengobatannya apa. Baik, Masya Allah. Semoga ini menjadi salah satu pintu ya mitra muslim ya untuk bisa berkonsultasi dan bisa menjadi hidup lebih sehat lagi ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibu Nabawi Holistic Care pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada satu pesan sedikit Ustadz, singkat saja kepada mitra muslim. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi dari data dari Dinas Kesehatan Indonesia ini sumber tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mengalami amandel itu diperkirakan 7-10% dari penduduk Indonesia. Jadi yang harus dilakukan apa supaya kita terhindar dari penyakit amandel? Jaga tubuh kita supaya tetap sehat dengan cara apa? Istirahat cukup, perbanyak minum air, terus hindari dari paparan rokok dan polusi, terus jaga kebersihan mulut. Jadi kalau jenengan tubuh jenengan sehat, insya Allah penyakit apapun tidak mudah untuk masuk dalam tubuh kita. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini menjadi salah satu pesan terakhirnya dari Ustadz Ahmad Nidom di perjumpaan kita malam hari ini. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu Tibu Nabawi berikutnya mitra muslim di tiap hari Senin ya mitra muslim, tanda waktu 7 hingga 8 malam. Jazakallah khair untuk Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibu Nabawi Holistic Care. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di program berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mitra muslim program Majelis Ilmu Tibu Nabawi malam hari ini. Kita sudah membahas tentang amandel. Tentu tadi yang bisa Ridwan ambil benang merahnya adalah amandel bukanlah penyakit mitra muslim, tapi sebuah kelenjar getah bening ya yang sudah alamiah untuk menjaga imun kita, menjaga imunitas kita. Yang insya Allah kalau mitra muslim menjaga kesehatan kita senantiasa bisa terjaga juga amandelnya tidak menjadi penyakit gitu ya mitra muslim ya. Jadi jangan khawatir untuk Anda yang mungkin punya amandel, bisa dijaga pola hidup, pola tidurnya dan juga pola makannya. Jangan lupa olahraga mitra muslim agar senantiasa tetap sehat selalu. Terima kasih mitra muslim, saya Ridwan Hidayat dan juga rekan siar yang bertugas ada Azhar Rahman selaku videografer, pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, dan kami mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.